Ya, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial ya di kelas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Ini video ketiga atau pertemuan ketiga yang akan kita bahas adalah tentang perencanaan proyek sistem informasi. Jadi udah masuk ke lebih detail ya, tidak lagi pengenalan, tapi langsung kita masuk ke tahapan bagaimana merencanakan sebuah proyek sistem informasi ini. Kita mulai aja di slide selanjutnya. Pertama, di sini kita punya prinsip perencanaan proyek. Jadi, perencanaan proyeknya sendiri adalah dari manajemen proyek yang bagiannya berhubungan dengan pembagian, pengalokasian, dan penjadwalan pekerjaan dalam lingkup proyek. Itu adalah konsep dari perencanaannya. Lalu ada juga yang namanya manajer proyek nih. Ya, dia harus fokus pada saat melakukan perencanaan, karena perencanaan merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap berada dalam anggaran, sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan dan selesai pada waktunya. Jadi ada 3 poinnya adalah satu ada anggarannya sesuai, anggarannya masih masuk, terus scope-nya juga tidak tidak jauh dan juga waktunya selesai pada waktunya. Lalu kita punya tujuan perencanaan ya. Jadi sebelum melaksanakan kita harus punya perencanaan dulu. Jadi untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal. Jadi sebelum proyeknya dilakukan manajemen, kita lakukan dulu perencanaan. Nah, jadi kita di bab ini atau di pertemuan 3 atau di video ketiga ini lebih fokus pada perencanaannya dulu sebelum kita langsung masuk ke manajemennya ketika proyek mulai. Lalu fungsi perencanaan adalah sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait yang merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya dan merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Oke, seperti itu ya, ini prinsip untuk perencanaannya. Nah, ini ada kerangka kerja nih, atau framework yang biasa dipakai dalam manajemen proyek. Jadi, dalam manajemen proyek, gitu ya, pertama pasti ada keinginan stakeholder. Nah, ini penting nih. Jadi, harus ada keinginan stakeholder. Jadi, proyek itu biasanya tidak lahir dari diri sendiri, tapi harus ada orang lain yang meminta. Kalau ada proyek yang dari diri sendiri, itu bukan proyek, tapi namanya produk. Jadi proyek itu harus dari keinginan sebuah stakeholder gitu ya. Lalu nanti di sini ada manajer proyek yang mengendalikan semua ini nih. Jadi ada scope manajemen, time management, cost management, quality-nya manajemennya gitu ya. Terus human resource itu komunikasi, risk management, procurement management, sampai project integration management. 9 ini nanti dilakukan oleh manajer proyek lalu menggunakan tools dan teknik tertentu untuk menjadikan proyeknya sukses. Tapi jadinya sebelum kita mulai ke dalam project manajemennya, kita harus membuat 9 poin ini dulu. 9. Kita harus membuat perencanaan terhadap 9 poin ini. Nah, ini penjelasan ini. Jadi yang namanya proyek itu memang harus punya stakeholder yang memintanya, bukan diri sendiri yang ingin. Kalau diri sendiri lebih ke produk, tapi kalau proyek itu harus ada orang lain yang memintanya, yang kita sebut stakeholder. Lalu proyek didelegasikan ke manajer proyek atau PM, proyek manajernya. Terus manajer proyek mengelola proyek tersebut, ya jelas. Lalu dalam pengelolaan proyek tersebut, manajer proyek teknis teknik hasil pada
knowledge yang diinginkan area itu menggunakan tools, jadi menggunakan tools-tools tertentu ya. Lalu pengelolaan proyek meliputi 9 knowledge area yang saya sebutin tadi ya, ada scope management, itu untuk batas-batas lingkup si proyeknya, ada time management, waktu, cost management untuk biaya, quality itu kualitas, human resource itu untuk sumber daya orang yang mengerjakannya, communication management itu biasa komunikasi dengan tim ke bawah atau dengan stakeholder ke atas ya, risk management resiko, procurement sampai diintegrasikan melalui proyek integration management. Nanti kan kita bahas satu-satu masing-masing eh, manajemen apa aja dari knowledge area ini kita akan bahas satu-satu. Nah ini nih, jadi kalau penjelasan knowledge area kita tadi, tugas manajer proyek berdasarkan project management knowledge area, yaitu satu ini manajemen integrasi, itu menyusun dan mengarahkan proyek secara keseluruhan. Ini integrasi keseluruhan. Yang kedua, manajemen ruang lingkup atau scope, yaitu merencanakan, mendefinisikan, dan mengelola ruang lingkup proyek. Ruang lingkupnya itu bisa jadi batasan ya, batasan-batasan proyeknya sampai mana. Apakah dari A sampai Z, ataukah hanya A sampai C misalkan gitu ya, atau bisa C sampai E gitu ya. Jadi harus dijabarkan secara rinci sih, si scope-nya sampai mana aja. Itu untuk di ruang lingkup. Ini harus ditanya kembali kepada stakeholder, stakeholder kebutuhannya apa, lalu proyek ini sampai mana, dan project manager itu menyanggupinya sampai mana. Jadi harus memang ada kesepakatan tentang scope ini. Yang ketiga ada manajemen waktu dan biaya. Nah, ini kalau waktu pasti menyusun jadwal dan mengalokasikan sumber daya dan mengelola dana proyek. Waktunya bisa jadi dengan scope yang ada, waktu misal di beberapa bulan tertentu. Tapi kalau scope-nya menambah, bisa jadi waktunya yang bertambah atau waktu tidak bertambah, tapi cost-nya yang keluarnya bertambah. Anggaplah kita harus mengalokasikan orang tambahan gitu kan agar si waktu tetap tetap berjalan semestinya, tapi yang harus kita alokasikannya tambahan biaya kayak gitu. Atau bisa jadi biaya tidak berubah gitu kan, tapi waktunya agak dilamakan. Jadi ini strategi manajer proyek sih, bagaimana dari scope yang ada kita harus menyamakan waktu dan biaya yang ada juga gitu ya, yang terbatas. Lalu di poin keempat kita punya manajemen kualitas, yaitu memperhatikan kualitas dari proses apakah sesuai atau bahkan melebihi parameter yang ditentukan. Mungkin kalau dari si stakeholder punya standar tertentu tentang kualitas proyek ini, maka si project manager harus memperhatikan si kualitas tersebut gitu kan ya. Bisa jadi memilih sumber daya manusia yang bisa menghasilkan kualitas yang terbaik, atau dalam prosesnya walaupun manusianya sama aja tapi dalam prosesnya pengecekannya itu harus dilakukan secara berkala agar kualitasnya lebih terjaga gitu ya. Lalu yang kelima ada manajemen sumber daya manusia. Jadi manajer juga harus memperhatikan anggota timnya, memberikan semangat dan motivasi, dan memastikan tim bergerak sesuai dengan arahan yang ditentukan. Selain itu, pemilihan sumber daya manusia pun penting. Kalau kita mau lihat dari cost dan biaya yang tadi ya. Kalau kita punya waktu yang terbatas, kita harus memilih sumber daya manusia yang unggul juga supaya dapat mengerjakannya tepat waktu dan kualitas tadi ya. Kalau kualitasnya pengen bagus, berarti sumber dayanya pun harus yang bagus. Tapi biasanya orang yang bagus tuh cost-nya cukup tinggi gitu kan. Maka si biaya pun bisa jadi naik. Jadi ini memang
keahliannya manajer proyek nih, memilih orang dan memilih waktu untuk biaya yang terbatas. Seperti itu. Kita lanjut di poin selanjutnya yang keenam, ada manajemen komunikasi. Itu penjelasannya adalah manajer harus menyusun rencana komunikasi dan memastikan berlangsung secara terbuka, baik vertikal maupun horizontal ya. Jadi mau ke tim secara horizontal atau ke stakeholder secara vertikal. Biasanya bahasa yang digunakan ke stakeholder berbeda dengan yang dilakukan ke tim. Jadi manajer proyek memang harus pintar juga dalam berkomunikasi. Lalu poin ke-7 ada manajemen resiko, yaitu berbagai kemungkinan resiko dalam proyek harus diidentifikasi dan membuat rencana mitigasi dan antisipasinya agar proyek tidak terganggu di tengah jalan. Jadi, misal resikonya tentang apa nih? Apakah kegagalan proyek pun itu termasuk resiko ya? Bahkan yang tidak terdefinisikan mungkin sebagai bencana alam misalnya, sehingga proyeknya gagal, itu pun harus diidentifikasikan. Juga dibuat rencananya, seperti itu. Atau tadi misalkan SDM-nya tiba-tiba mengundurkan diri gitu ya. Berarti kan harus eh, ada apa namanya, ada rencana untuk penggantian SDM seperti itu. Oke, jadi atau bahkan kalau cost-nya eh, kurang nih, bagaimana sih manajemennya? Apakah menurunkan orangnya atau menambah waktunya kayak gitu. Jadi ya itulah yang dilakukan project manager ya, harus menyusun berbagai rencana. Selanjutnya ada manajemen pengadaan, yaitu pengelola pengadaan berbagai kebutuhan proyek melalui vendor atau pemasok agar proyek dapat berjalan lancar dan berakhir sukses. Bisa jadi kalau dalam sistem informasi sih pihak ketiganya itu mungkin berupa software software ketiga atau infrastruktur gitu ya, ini di pengadaan. Oke, jadi tadi adalah yang 9 knowledge area, lalu sini ada manajemen integrasi proyek, itu adalah meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk menyatukan, mengidentifikasi, mendefinisikan, mengkombinasi, dan mengkoordinasikan berbagai proses aktivitas manajemen proyek yang bersinergi dan berkesinambungan. Jadi 9 poin tadi harus dilakukan integrasi ya, seperti itu. Lalu pada poin ketiga tadi ada dua ya, manajemen waktu dan manajemen biaya yang sudah dibahas juga. Oke, selanjutnya kita ada tahapan-tahapan proyek nih, tahapan perencanaan ya, belum belum masuk ke proyeknya, tapi masih tahapan-tahapan perencanaan. Jadi sebelum ini pra proyek nih, pra proyeknya adalah pertama jelas menetapkan tujuan, tujuan proyeknya apa itu perlu dibicarakan dengan stakeholder ya. Lalu ada urutan kerjanya nih, kita mau kayak gimana step by stepnya. Apakah kalau dalam sistem informasi itu menggunakan metode tradisional atau waterfall atau kita agile gitu ya. Mungkin yang paling sering digunakan adalah yang metode tradisional, yang waterfall, karena paling mudah diimplementasikan. Tapi yang paling modern itu yang agile, tapi itu tergantung kebutuhan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang ketiga adalah perancangan organisasi proyek. Maksudnya tuh mungkin peran-perannya ya, peran-perannya ada berapa orang role di situ, lalu tugasnya apa aja itu perlu dilakukan perancangannya. Ada jadwal kegiatan, ini berkaitan dengan waktu ya, jadwal kegiatan ini. Juga ada rencana anggaran dan sumber daya, ini cost management dan human resource management ini. Lalu ada ramalan mengenai performa penyelesaian, jadi mungkin prediksi gitu ya sebenarnya. Dilihat dari apa namanya, evaluasi per waktu tertentu. Ini di masing-masing poin ini bisa menjadi masing dokumen yang terpisah gitu kan. Tujuan kita punya tujuan manajemen tujuan, urutan kerja bisa jadi ada
scope manajemen di situ, urutan kerja juga masuk. Lalu jadwal kegiatan tuh bisa jadi digambarkan dalam Gantt chart gitu ya. Jadi ini masing-masing poin ini bisa jadi sebuah dokumen terpisah yang bisa berdiri sendiri ataupun bisa menjadi satu kesatuan gitu di dokumen-dokumen ini. Jadi nanti lebih ke manajer proyek itu menyusun dokumen-dokumen ini gitu ya. Ini untuk pra-proyeknya, masih tahap perencanaan. Selanjutnya, nah ini ada beberapa alat bantu perancangan proyek. Kita kan di slide sebelumnya ada, nah ini ada tools ya, ada tools dan teknik. Nah ini toolsnya tuh apa aja yang bisa dipakai. Nah ini pertama mungkin nanti kita akan membuat jaringan kerja atau network diagram. Itu akan dibahas di pertemuan ke-7 ya, atau video ke-7 nanti. Ada Gantt chart juga, itu di pertemuan ke-9. Juga WBS, Breakdown Structure, itu juga di pertemuan 9. Biasanya sama sih, Gantt chart dan WBS tuh. Biasanya bersatu ya. Lalu ada Microsoft Project di pertemuan ke-10 nanti. Ini tools-tools yang akan digunakan. Tapi selain tools juga, ini ada lima langkahnya nih, lima langkah perincian kegiatan proyek. Pertama jelas ruang lingkup ya, itu scope, lalu menetapkan prioritas, mana yang duluan, mana yang enggak, dari scope itu ya, dari scope yang ada. Lalu nanti membuat WBS-nya. Jadi dari scope yang ada, sudah diurutkan berdasarkan prioritas, lalu dibuatkan WBS, Work Breakdown Structure, bahkan harus detail sih dari WBS ini. Lalu kita integrasikan WBS dengan organisasi, maksudnya adalah siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan itu, gitu kan. Harus dilihat juga siapa resource-nya, siapa orang-orangnya. Lalu kode yang digunakan WBS untuk insert informasi. Jadi mungkin ada pengkodean tersendiri nanti untuk WBS nanti. Oke, kita lanjut ya, mudah dipahami. Nah, ini ada beberapa metodologi dalam manajemen proyek. Jadi ada tools dan apa tadi tuh? Tools dan teknik. Teknik ini bisa disebut juga metodologi ya dalam manajemen proyek. Jadi ada beberapa pendekatan atau pedoman atau teknik yang dipakai dalam mengelola aktivitas-aktivitas proyek. Yang saya sebut tadi juga ada beberapa nih. Ada yang pertama adalah traditional approach, jadi pendekatan tradisional atau metode tradisional. Ada rational unify process, ada critical chain, ada extreme project management, ada event chain metodologi. Jadi banyak nih metode-metodenya, bahkan ada agile yang modern ya. Yang ekstrim ini ekstrim agak sulit ya. Ini kalau misalkan waktunya sangat mepet, kita mungkin pakai yang ekstrim. Tapi kalau dalam keadaan normal, pendekatan yang bakal dipakai adalah pakai traditional approach. Jadi mungkin lebih dikenal dengan waterfall ya, metode waterfall. Ini pendekatan yang paling umum dan paling mudah diterapkan. Karena step by step-nya cukup jelas sih, cukup clear si metodologi tradisional ini. Jadi bisa dipakai di proyek kecil, sedang, ataupun besar. Jadi, dan kemungkinan kita akan membahas ini ya, metode ini yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini yang paling umum. Walaupun mungkin terkesan agak jadul ya, tapi ini yang paling dasar dan paling mudah dipahami itu ini. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah metode ini. Nah ini nih tahapan metode tradisional. Jadi dari initiating proses ya, terus planning, executing, controlling, dan closing. Atau bisa juga digambarkan dengan waterfall ya. Jadi bertahap itu berundak-undak ke bawah gitu si prosesnya. Ini tahapan metodologi tradisional. Kalau kita bahas satu-satu, initiating proyek itu mengawali proyek itu memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek, ada scope, ada tujuan, waktu, biaya, dan informasi lainnya. Ini yang bisa jadi satu dokumen sendiri ya, ini dokumen awal proyek tuh ini.
yang dilaksanakan oleh manajer proyek dan tim proyek. Tujuannya untuk menentukan tujuan proyek secara rinci. Jadi ingatnya ada scope, ada tujuan, tujuan dulu sebenarnya tujuan, terus scope, waktu, biaya, dan mungkin informasi lainnya itu orang yang mengerjakannya, mungkin butuh berapa orang. Lalu ada planningnya nih, planning proyeknya itu merencanakan proyek yang dimaksud dalam bentuk dokumen project management plan. Nah ini ada dokumennya sendiri gitu kan, atau deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Ini adalah dokumen awal, ya, bisa jadi ini adalah project charter ini. Lalu kita ada buat satu dokumen lagi project management plan, planningnya seperti apa. Ini lebih detail daripada yang atas. Kalau yang atas mungkin waktunya itu hanya dituliskan beberapa bulan, tapi kalau dalam project management plan ini sampai detailnya, sampai mungkin per minggunya itu mengerjakan apanya itu di sini. Di sini detail jadwal nih, ada kata-kata detail jadwal itu berarti per minggu bahkan sudah menyelesaikan fungsi apa aja atau tahapan apa aja atau scoop yang mana yang sudah dikerjakan di tiap minggunya. Bahkan cost-nya pun per item, tidak lagi secara global seperti yang dokumen awal di atas. Lalu ada executing project nih yang ketiga, yaitu melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu aksi atau tindakan yang merupakan tindak lanjut yang telah dituangkan dalam project management plan. Ini prosesnya ya. Jadi kalau sampai perancangan itu sampai tahap kedua ini, tapi yang tahap ketiga ini udah langsung melaksanakan. Nanti ada tools tambahan dalam melaksanakan. Bisa jadi kita menggunakan Scrum board ya, jadi ada Kanban board gitu untuk memantau step by step proyek dari tiap itemnya, dari tiap scoop, mana sudah yang selesai, mana yang belum, itu bisa kita menggunakan Kanban board atau Scrum board ya. Nanti ada lagi toolsnya untuk manajemen apa namanya executing proyeknya ya, jadi manajemen daily proyek sehari-harinya, bukan perancangan tapi menjalankan. Oke, selanjutnya controlling proyeknya. Ini juga mungkin sama seperti yang atas ya, yang sebelumnya adalah pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas-aktivitas suatu proyek. Tujuannya adalah memastikan tujuan proyek sesuai target yang telah ditentukan. Bisa juga tadi menggunakan tools tadi juga sama ya, untuk controlling. Lalu di yang terakhir adalah closing proyek itu merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Intinya tahapan penutupan ini berupa pemberian laporan tentang hasil-hasil dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Kualitinya tuh termasuk di sini juga jadi ya. Jadi hasil pengecekannya dari proyek itu gimana, itu dimasukkan ke dalam closing proyek. Jadi tujuannya secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat di dalam suatu proyek termasuk tim proyek juga. Bisa jadi dokumen akhir ini adalah syarat untuk biasanya adalah untuk penagihan biaya gitu. Proyek selesai maka kita menagihkan biaya ke stakeholder. Ini proyek sudah selesai, ini dokumennya, maka kewajiban dari stakeholder adalah melunasi biaya proyek. Biasanya seperti itu. Ah, lalu kita juga nih ada namanya perancangan sumber daya ya. Jadi ini agak penting juga sumber daya itu. Tidak hanya manusia ya, tapi di sini ada termasuk perencanaan biaya proyek. Itu juga termasuk dalam sumber daya, yaitu biaya yang diperlukan untuk suatu proyek gitu kan. Terus ada juga perancangan tenaga kerja, ini bisa jadi orang yang mengerjakannya itu siapa aja, punya keterampilan apa aja, dan kualifikasi apa aja. Bisa jadi tergantung dana juga gitu ya, dan tergantung waktu juga. Ada juga perencanaan peralatan, ini alat-alat yang dipakai gitu kan. Kalau dalam sistem informasi mungkin tools-toolsnya apakah kita menggunakan perangkat komputer milik pribadi kah, ataukah disupport oleh si stakeholder kah gitu kan. Apakah nanti servernya di mana gitu kan, server tempat kita mau deploy softwarenya gitu kan. Ada juga bahan material. Kalau dalam sistem informasi mungkin bahan-bahannya adalah
dokumen awal ya, dokumen perancangan ya, misalkan desain gitu kan, itu sebagai bahan juga. Atau bahkan si stakeholder punya dokumentasi sendiri gitu ya, software dia pengen seperti apa, format-format laporan misalkan seperti itu. Itu juga bisa masuk ke dalam bahan atau material kalau kita ngomongin sistem informasi. Oke, rasanya selesai nih di slide ini. Kita di video ketiga atau pertemuan tiga ini membahas perencanaan ya, masih tahap perencanaan, belum tahap eksekusi proyeknya. Itu yang perlu dikejar juga. Kita ada 9 manajemen atau 9 knowledge area yang perlu dilakukan nih dalam tahap eh, pengelolaan dan juga perencanaan proyek. Juga kita punya tadi ada terlihat beberapa tools yang bakal digunakan, juga metodologinya, juga nanti terlihat adalah dokumen-dokumen apa aja yang akan dibentuk dalam tahap perencanaan ini. Seperti itu ya. Jadi mungkin sekian aja dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami sama teman-teman di video ketiga ini yang membahas tentang perencanaan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas mungkin lebih dalam lagi step selanjutnya dari setelah perencanaannya. Seperti itu. Kalau sudah mungkin kita akhiri video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.